Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilyas Fatikunada, mahasiswa pendidikan olahraga semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan dalam olahraga. Pertama, apa itu prinsip-prinsip latihan? Prinsip-prinsip latihan merupakan pedoman dalam membuat rencana latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan keolahragaan atlet, atau bisa disebut merupakan dasar-dasar dalam membuat latihan atau program latihan. Dalam prinsip-prinsip latihan ada beberapa poin, yaitu model latihan, individualisasi, klasifikasi, individualisasi beban latihan, perbedaan gender, variasi latihan, pengembangan model latihan, dan peningkatan beban latihan. Yang pertama tentang model latihan. Dalam model latihan ada dua model, yaitu multilateral dan spesialisasi. Model latihan multilateral merupakan model latihan fisik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan biomotorik secara menyeluruh dan terpadu. Tujuannya agar anak memiliki tubuh atau pengetahuan dasar tentang banyak hal, jadi mereka tidak terpaku dalam satu cabur. Kelebihan dari model latihan ini, anak atau fisik anak akan lebih terbentuk secara menyeluruh, bukan hanya dalam satu sisi saja. Sedangkan model latihan spesialisasi merupakan model latihan fisik yang hanya fokus pada cabang olahraga tertentu. Jadi anak atau atlet akan diberi satu model latihan tentang cabang olahraga yang ia mampu. Kelebihan dari model latihan ini, anak akan lebih cepat atau lebih mudah dalam menguasai satu cabang olahraga tersebut. Lanjut tentang individualisasi. Individualisasi dalam latihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individual atlet, potensi dan karakteristik pembelajaran, dan kebutuhan kecabangan atlet untuk menaikkan level kinerja atlet, karena setiap atlet memiliki ciri fisiologis dan psikologis yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam membuat rencana latihan. Lanjut tentang perencanaan sesuai klasifikasi atlet. Karena dalam pembuatan model latihan, klasifikasi ini sangat penting agar tujuan latihan dapat dicapai dengan optimal. Beberapa yang perlu dibedakan dalam pembuat rencana latihan yaitu tentang usia biologis. Usia biologis merupakan usia atlet saat itu. Hal ini penting karena untuk anak, remaja, dewasa, dan lansia itu harus dibedakan dalam membuat perencanaan model latihan atau perencanaan latihan olahraga yang diberikan. Lalu usia latihan. Usia latihan adalah jumlah tahun yang dilalui oleh atlet dalam melakukan aktivitas cabang olahraga tertentu. Ini juga penting dipertimbangkan karena atlet yang baru terjun di suatu cabang olahraga tidak bisa langsung diberi beban yang berat atau model latihan yang berat. Berbeda dengan atlet yang sudah lama berkecimpung dalam cabang olahraga tersebut, itu akan lebih kuat jika diberikan model latihan atau metode latihan yang lebih berat. Lalu tentang riwayat latihan, hal ini mempengaruhi kapasitas kerja tubuh atlet. Jadi riwayat latihan juga perlu dilihat. Jika riwayat latihan itu dari awal masih rendah atau ringan, ini tidak bisa langsung digenjot untuk latihan yang keras atau berat. Berbeda dengan atlet yang sudah terbiasa berat, itu akan diberi berat akan terasa lebih mudah daripada atlet yang dari awal masih diberikan beban latihan yang ringan. Lalu status kesehatan atlet. Status kesehatan atlet ini penting karena jika kondisi atlet dalam keadaan sakit atau tidak fit, maka
program latihan yang diberikan tidak akan berjalan sesuai rencana. Yang terakhir tentang stres dan kecepatan pemulihan. Ini juga penting karena setiap atlet memiliki kemampuan untuk menerima beban latihan dan masa pemulihan itu berbeda-beda. Jadi untuk atlet yang tingkat stresnya tinggi atau mudah stres itu diberikan model latihan berbeda daripada atlet yang memiliki tingkat stres rendah atau maupun kecepatan pemulihan yang berbeda. Lanjut tentang individualisasi beban. Individualisasi beban merupakan kemampuan untuk menyesuaikan beban latihan tergantung dari kapasitas individual. Jadi setiap atlet diberi beban yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi yang tadi. Jadi antara atlet yang satu dan atlet yang lain tidak bisa disamakan bebannya walaupun dengan model latihan yang sama. Lanjut tentang perbedaan gender. Karena pria dan wanita memiliki fisiologi dan psikologi yang berbeda, perlu diperhatikan atau dipertimbangkan rencana latihan yang akan diberikan. Untuk laki-laki dan perempuan dibedakan. Contoh untuk laki-laki mungkin akan diberi model latihan yang lebih berat akan lebih bagus daripada perempuan karena fisiologis laki-laki itu lebih kekar atau ototnya itu lebih banyak massa ototnya, sedangkan perempuan massa ototnya itu lebih kecil. Walaupun jika dilatih akan lebih bisa massa ototnya akan lebih besar untuk perempuan, tapi untuk model latihan atau program latihan harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Lanjut tentang variasi latihan. Memasukkan berbagai variasi latihan bertujuan agar atlet tidak mudah bosan dan jenuh ketika menerima pelatihan. Hal ini juga dapat mengembangkan atau hasil yang diberikan itu akan lebih bagus daripada variasi atau latihan yang diberikan hanya satu model. Jadi variasi latihan itu bertujuan untuk memberikan beberapa model latihan yang berbeda-beda yang akan membuat atlet tidak mudah jenuh dan sebagainya. Lanjut yang tentang pengembangan model latihan. Pengembangan model latihan merupakan proses jangka panjang secara kontinu dan perubahan secara terus-menerus. Hari ini agar atlet terus berkembang. Jadi latihan perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi atlet dan model-modelnya ini juga akan berbeda setiap zaman. Dan yang terakhir tentang peningkatan beban. Peningkatan beban dalam latihan adalah peningkatan kapasitas dan kualitas yang dicapai atlet selama latihan. Jadi untuk latihan yang diberikan itu harus meningkat bebannya agar atlet atau fisik atlet itu meningkat juga kualitas dari otot, skill, dan hal-hal yang lain. Jadi peningkatan beban dalam membuat rencana latihan itu penting. Itu yang terakhir. Terima kasih karena telah mendengarkan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.